Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial untuk penyetelan las karbit ya. Untuk penyetelannya ada dua setelan. Yang pertama ini oksigen dan yang ini asetelin. Untuk setangnya ada dua macam, ada yang besi dan ada yang kuningan. Kalau yang bagus yang kuningan ya. Kalau yang kuningan ini biasanya apinya halus keluarnya. Kalau yang besi ini agak kasar, cuma ujungnya ini tak ganti yang kuningan. Stangnya besi tapi ujungnya tak ganti yang kuningan. Untuk pertama ini oksigen atau anginnya, yang ini asetelin atau karbitnya. Terus kebanyakan las karbit itu kan yang ditakutkan biasanya suka meledak ya. Sebenarnya meledak itu yang pakai yang lama pakai tabung manual ya, yang pipa bulat itu terus ditutup ujungnya, terus depannya ditutup cuma dikasih drat buat pengisian karbit. Yang bikin anginnya balik atau apinya balik itu karena nggak ada manometernya ya. Dia kan langsung dari pipa karbit langsung keluar ke selang langsung ke stang las, jadi nggak ada pengaturannya karbitnya keluar berapa istilahnya, kalau angin itu berapa PSI atau berapa bar. Jadi keluarnya karbit itu loss, nggak ada penahannya, nggak ada setelannya, nggak ada manometernya. Jadi kalau saran saya, kalau untuk las karbit itu enak pakai yang asetelin ya, yang tabungan langsung dari agennya, enak. Jadi sebenarnya kalau meledak itu enggak ya, cuma masalahnya kan kadang untuk tabung biasa yang bukan pakai tabung dari angin, yang bukan asli dari asetelin, yang pakai biasa itu tekanannya karbit nggak ada setelannya, loss. Sekarang itu kan sudah banyak las karbit ya, agak jarang ditemui. Banyak kan sekarang itu dimana-mana las listrik. Masalahnya itu kalau las karbit itu banyak yang takut meledak. Tapi kalau kita pakai yang tabung dari Samator itu insya Allah aman lah, karena ada manometernya, ada settingannya. Kalau untuk belajar enak pakai yang tabung yang dari Samator ya, asli tabung asetelin ya. Insya Allah aman lah. Ini untuk tabung asetelinnya ya. Ini untuk tabung asetelinnya, dan ini untuk tabung anginnya. Kalau untuk las karbit pakai yang asetelin tabung ini enak, karena udah ada settingannya. Kalau biasanya karbit itu kita pakai di angka 5. Kalau pakai di angka 5, kita pakai di angka 5 sudah cukup ya. Karbit itu untuk ketebalan 1 mili ke bawah lah, untuk plat yang tipis-tipis, untuk kelas kuningan. Kalau saran saya enak pakai ini, jangan pakai yang lama itu yang masih manual tabungnya.
Ini anginnya. Untuk pengambilan tabung ini biasanya kita nitip uang. Satu tabungnya itu kisaran 1.500-an, dan ini juga 1.500. Nanti misalnya kita tabung dikembalikan, nanti uangnya juga kembali. Jadi kita nggak beli ya, nggak untuk diperjualbelikan, tapi sistemnya titip uang. Ini 1.500, ini 1.500. Nanti kalau misalnya asetelinnya dikembalikan, itu uangnya kembali. Dan ini saya pakai untuk dua ya, satu las karbit dan yang satunya untuk blender potong. Jadi anginnya yang saya silang ya, saya bagi dua, untuk karbit dan blender potong. Untuk blender potongnya pakai gasnya. Gas, oke. Untuk itu kita setting dulu untuk las karbitnya. Oke, kita buka untuk anginnya ya. Ini setelannya. Ini untuk setelannya, kalau ke kiri untuk mengecilkan keluaran asetelin, kalau ke kanan untuk memperbesar keluarnya asetelin. Ini juga sama, kalau ke kiri untuk mengecilkan atau ke kanan untuk membesar. Untuk angin pakai yang ukuran 50 ya, pakai ukuran 50 sudah cukup untuk las karbit. Dan untuk asetelinnya ukuran 5, di angka 5 ya. Sudah enak, 1 mili udah kuat ya. Untuk penyetingan di kepala blender ini ya, yang pertama itu buka dulu asetelinnya. Untuk pertama buka dulu asetelinnya. Yang kedua buka anginnya pelan-pelan ya. Usahakan sampai terlihat ujungnya yang lincip. Nah, cuma di video gak nampak. Kalau terlalu besar asetelinnya biasa gak mau panas ya. Jadi antara asetelin dan angin ini harus imbang, sampai ada ujung las ini sampai lancip, sampai terasa, sampai terlihat lancip. Misalkan udah dipakai untuk medianya atau platnya nggak leleh, itu ditambah anginnya. Jadi antara angin dan setelin harus imbang. Kalau misalnya kebesaran angin, biasanya juga nggak lengket. Kalau kebesaran asetelinnya nggak panas, cuma merah toh. Istilahnya waktu mau melelehkan media lasnya itu nggak leleh. Kalau kebesaran angin itu nggak leleh, cuma nggak mau lengket. Jadi ada perbedaannya. Kalau kebesaran anginnya leleh tapi nggak lengket. Kalau kebesaran asetelinnya cuma merah tapi nggak leleh. Jadi harus imbang sampai ujungnya ini terlihat, nanti terlihat lancip. Dan harus lancip untuk penyetelannya. Yang pertama
yaitu buka dulu asetelinnya, lalu buka anginnya. Waktu angin dibuka ini pasti dia ada dua lancip. Yang pertama lancip pertama, lancip kedua. Buka terus anginnya sampai lancip kedua itu jadi satu sama lancip yang pertama. Kalau di video ini nggak nampak mungkin ya, tapi kalau udah dinyalakan itu ada 3. Pertama lancip warna putih, yang kedua lancip lagi, terus ini apinya yang ini. Jadi waktu angin mulai dibuka itu langsung nampak 2 lancip ya. Lancip pertama, lancip kedua. Kalau angin dibuka terus, lancip yang kedua itu akan menyatu sama lancip yang pertama. Jadi setelannya sampai lancip yang kedua jadi satu sama lancip yang pertama. Kalau udah nyatu jadi satu, baru bisa dipakai untuk pengelasan ke media. Tapi terus di setting ya. Nanti biasanya kalau udah dipakai untuk ngelas ini, itu biasanya kendalanya satu, leleh tapi gak mau lengket, anginnya kebesaran. Berarti udah merah tapi pakannya, umpannya ini buat mengisi rongga ini pakannya nggak mau leleh, berarti asetelinnya yang kurang besar. Jadi usahakan ujungnya las itu benar-benar lancip, jadi cuma ada satu ya, ada satu lancip, jadinya ada satu lancip kecil gitu. Kalau udah diginikan ini nanti ini leleh ya, leleh. Kalau biasanya kok ada misalnya pakannya ini ngerak-ngerak itu di anginnya ya, pokoknya di setting sendiri lah. Intinya di situ kalau udah dilaskan ke medianya kok cuma merah aja nggak leleh-leleh, berarti anginnya kurang besar. Anginnya ditambahin sedikit. Kok udah mau leleh cuma nggak mau apa ya, pakannya itu nggak mau leleh terus jadi satu, berarti asetelinnya kurang. Oke, kita coba ya. Pertama kita buka asetelin, lalu kita buka anginnya pelan-pelan. Ini sudah ada 2 lancip, terus buka terus anginnya sampai muncul 1 lancip saja ya. Ini anginnya kurang, asetelinnya juga kurang, tambahin sekalian. Pokok sampai lelehnya itu enak. Juga sambil dilihat sama setelan anginnya turun apa enggak. Nah ini setelan anginnya turun ya, kita buka, kita putar lagi sampai di 50. Udah naik ya, udah 50. Oke, kita buka lagi, udah kita tambahin anginnya sampai benar-benar lancip ya. Pokoknya sampai ngelelehnya itu enak. Kalau misal kurang enak, ngelelehnya kurang cepet bisa, ngelelehnya terlalu lambat, tambahin asetelin, tambahin angin sampai kawat ini itu lelehnya enak, nyampur sama platnya itu enak.
Terus untuk mematikan las karbit itu jangan langsung ditutup anginnya ya, jangan sekali-kali nutup anginnya, terlalu berisiko nanti kalau yang ditutup anginnya. Untuk mematikan las karbit itu tutup asetelinnya, anginnya biarkan buka, jadi posisi hidup gini langsung ditutup karbit asetelinnya atau karbitnya. Risikonya kalau ditutup anginnya biasanya takutnya ada api yang balik ke dalam karena nggak ada yang dorong. Tapi kalau posisi kayak gini angin kan masih mendorong, jadi yang ditutup asetelinnya. Jadi misal ada panas yang masuk itu masih kedorong sama anginnya, jadi jangan langsung ditutup anginnya ya, ditutup asetelin atau karbitnya. Kalau ditutup anginnya takutnya ada panas yang balik dan ini posisi asetelin masih terbuka, jadi takutnya masih nyaut masuk ke dalam. Jadi untuk penutupan las karbit langsung tutup saja karbitnya, biarkan anginnya terbuka. Setelah itu tutup anginnya, udah itu ya. Untuk setelan aman itu ya udah di 50 PSI ya, atau 50 bar itu namanya apa, enggak begitu paham aku. Pokoknya biasanya patokannya di 50 lah untuk las karbit enak. Kalau untuk las potong itu di 100 biasanya ya, tergantung besi yang dipotong. Biasanya saya kalau pakai untuk blender potong pakai yang di 100. Dan untuk setelan asetelinnya di angka 5 ini sudah enak. Udah aja, asetelin dibuka, kalau udah nyala kita beri tekanan anginnya. Setel aja pokok, kalau kurang enak tambahin angin sedikit, tambahin asetelin sampai lelehnya itu enak. Untuk pengelasan karbit itu bisa untuk las kuningan bisa ya, las kuningan itu pakai las karbit. Nanti untuk las kuningannya juga ada sendiri, cuma settingannya nggak sama kayak las karbit ya. Untuk apinya sama, cuma beda di pemberian pakannya. Untuk pemberian pakannya nggak sama nanti untuk las kuningan. Kayak gini langsung tutup aja setelnya, jangan ditutup anginnya ya, atau ditutup bareng. Tutup aja setelin terus anginnya tutup. Kalau medan platnya itu rapet ya nggak usah pakai pakan, bisa. Gue untuk ini untuk media platnya yang sudah rapat ya. Kalau yang sudah rapat ini biasanya nggak usah pakai pakan, nggak terlalu banyak pakai pakan ya, tinggal melelehkan ini. Kita kasih pakan dulu ujungnya buat umpan nariknya nanti ya. Biasanya kalau platnya rata gini
hasilnya nanti lebih halus ya. Jadi untuk posisi plat yang rata ini tinggal melelehkan aja. Udah. Kalau untuk yang nggak pakai pakan lebih halus ya. Jadi kesimpulannya untuk las karbit untuk pemula, misalkan ini belajar las karbit, saya sarankan untuk pakai asetelin ya, asetelin yang tabung. Terus untuk stang usahakan pakai yang kuningan ya, full kuningan. Masalahnya kalau las karbit yang asetelin yang pakai tabung itu ada manometernya, jadi aman, nggak terlalu berisiko. Untuk kalau untuk tabung yang manual itu, yang beli karbit kiloan itu, kalau nggak paham banget, biasanya resikonya yaitu apinya gampang balik. Masalahnya tekanan karbitnya nggak ada manometernya, jadi tekanan karbit itu loss, langsung keluar semua tekanan. Kalau pakai manometer itu kan ada ukurannya. Masalahnya biasanya kan las karbit itu identik dengan meledak ya. Las karbit gampang meledak nih. Penyebab meledaknya yaitu pengisian karbit terlalu banyak, pengisian airnya juga terlalu banyak. Biasanya meledaknya di situ. Masalahnya tekanan tabungnya terlalu besar, sedangkan kita pakainya itu kecil, keluarnya sebenarnya kan kecil. Biasanya pengisian karbitnya terlalu banyak, terus pemberian airnya juga terlalu banyak. Itu biasanya yang menyebabkan las karbit meledak. Jadi tekanan yang di sini waktu dibuka itu tekanannya terlalu besar. Biasanya kalau yang sudah senior itu kan langsung ditutup semua gini. Jadi kedua-duanya langsung ditutup. Sebenarnya nggak apa-apa walaupun langsung ditutup, sebenarnya juga karbitnya dulu ya, terus angin. Tapi kalau angin dulu menurut saya resiko ya. Risikonya takutnya panas atau api dalam karbit ini ada yang masuk ke dalam setang dan merambat ke tabung karbit. Jadi untuk penutupan saya sarankan ya asetelin dulu karbitnya dulu gini ya, tutup dulu terus baru anginnya tutup. Kalau pakai yang tabung asetelin yang dari Samator itu saya rasa aman. Udah itu aja ya untuk tutorial las karbit. Nanti kita juga akan tutorial untuk las kuningan. Cuma bedanya las kuningan sama las karbit, setelan untuk lasnya sama aja, cuma beda pemberian pakannya ya. Hasil las kuningan itu ya nanti aja lah kita bahas nanti, cuma beda di pemberian pakannya aja. Nanti kita bahas untuk blender potongnya ya. Nanti kita juga akan bahas untuk penyetingan blender potong. Untuk untuk penyetingan dan untuk pemotongannya
nanti kita juga akan bahas untuk banter potongnya. Untuk ini kita bahas las karbitnya. Untuk mungkin yang lewat beranda yang lihat video ini yang ingin belajar las karbit, yaitu kita pakai tabung aja, tabung asetelin yang dari Samator, insya Allah aman. Untuk belajar kuncinya cuma dibuka tutupnya, kuncinya dibuka tutup aja, jangan ditutup anginnya dulu ya. Ingat-ingat tutup dulu karbitnya, biar panas dalam karbit masih terdorong oleh angin. Udah gitu aja ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kita lanjut untuk tutorial selanjutnya nanti ya.